Sesi antar materi modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Tujuan pembelajaran kali ini adalah CGP menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan materi yang diperoleh dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun selama modul 2 dalam berbagai media. Kesimpulan dan refleksi. Menurut Grant, coaching didefinisikan sebagai sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil dan sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari coachee. Sedangkan Whitmore mendefinisikan coaching sebagai kunci pembuka potensi seseorang untuk memaksimalkan kinerjanya. Coaching lebih kepada membantu seseorang untuk belajar daripada mengajarinya. Dalam relasi guru dengan guru, seorang coach juga dapat membantu seorang coachee untuk menemukan kekuatan dirinya dalam pembelajaran. Pendekatan komunikasi dengan proses coaching merupakan sebuah dialog antara seorang coach dan coachee yang terjadi secara emansipatif dalam sebuah ruang perjumpaan yang penuh kasih dan persaudaraan. Coaching bukanlah kegiatan memberitahu, melainkan kegiatan menanya untuk membangkitkan motivasi dari yang belum mau menjadi mau, dari belum sadar menjadi sadar. Coaching merupakan kegiatan mengantarkan dari satu kondisi menuju kondisi lain yang lebih baik. Coachee adalah orang yang sudah mahir atau ahli tetapi dalam kondisi yang kurang baik sebelum melakukan kegiatan coaching. Coaching meningkatkan kompetensi personal dan profesional. Seorang coach dalam kegiatan coaching menggali dan mencari solusi dari masalah yang dialami coachee. Melalui coaching diharapkan coachee secara mandiri menemukan solusi dari masalah yang dialami dengan kembali sadar dan tanpa ajakan maupun paksaan dari seorang coach. Prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Sedangkan prinsip coaching yaitu fokus pada coachee atau rekan yang akan dikembangkan, memiliki kesadaran diri yang kuat, bersikap terbuka dan ingin tahu, dan mampu melihat peluang baru dan masa depan. 3 kompetensi inti coaching, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Sedangkan peran saya sebagai coach di sekolah adalah memaksimalkan potensi murid dengan memperhatikan kebutuhan peserta didik, memberikan tuntunan dan arahan agar murid lebih terarah, dan membantu murid mencapai tujuannya yaitu merdeka dalam pembelajaran. Coaching dalam konteks pendidikan memiliki peran menuntun belajar murid mencapai kekuatan kodratnya dan memberikan tuntunan melalui pertanyaan-pertanyaan reflektif yang efektif agar guru sebagai seorang coach memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan kenyamanan bagi murid melalui keterampilan berkomunikasi dengan baik sehingga bisa menumbuhkan rasa empati, saling menyayangi, menghormati, dan menghargai antara guru dan murid. Keterkaitan keterampilan coaching dengan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran adalah nampak pada kesamaan tujuan, yakni keduanya ingin meningkatkan performa belajar, pengalaman hidup murid, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari murid-murid yang dituntunnya. Yang dimaksud dengan percakapan berbasis coaching dengan menggunakan alur tirta adalah menetapkan tujuan, di mana coach perlu mengetahui tujuan yang hendak dicapai, kemudian identifikasi di mana proses menggali semua hal yang terjadi pada coachee, rencana aksi di mana coach membantu coachee dalam memilah dan memilih pemikiran selama sesi, dan yang terakhir tanggung jawab di mana komitmen coachee dalam membuat rencana aksi dan menjalankannya. Emosi-emosi yang saya rasakan terkait pengalaman belajar ini, saya termotivasi untuk lebih giat belajar supaya mendapatkan pemahaman yang baik tentang coaching untuk supervisi akademik ini. Saya juga tertantang untuk memperbanyak praktik coaching dengan murid maupun rekan guru agar mendapatkan keterampilan yang baik dalam mengcoaching menggunakan alur tirta. Apa yang sudah baik saat mempelajari materi ini? Saya sudah hadir penuh saat mengcoaching. Kemudian, saya juga dapat mendengarkan dengan aktif dan saya mulai dapat menggunakan alur tirta dalam coaching.
Yang perlu perbaikan terkait dengan kompetensi menjadi coach yang baik adalah menahan diri untuk tidak memberi solusi dari diri sendiri, namun membantu coach menemukan solusi dari diri mereka sendiri. Keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi adalah menambah dan mengoptimalkan kekuatan diri sebagai seorang pendidik dan sebagai orang tua yang dapat menjadi coach bagi orang-orang yang membutuhkan. Koneksi antar materi dengan modul 2.1. Dalam pembelajaran berdiferensiasi diadakan pemetaan dengan 3 cara, yaitu melalui minat siswa, kebutuhan belajar siswa, dan profil belajar siswa. Pemetaan ini digunakan seorang coach sebagai data dalam proses coaching, sehingga murid mampu mengoptimalkan potensi yang ada dalam dirinya untuk menemukan solusi terbaik. Sedangkan koneksi dengan modul 2.2 tentang pembelajaran sosial emosional, ada beberapa hal yang harus dipahami dalam kompetensi sosial dan emosional, kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, keterampilan berrelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. KSE digunakan seorang pendidik sebagai coach dalam proses coaching terhadap coachee, agar terjadi pengendalian diri dan emosi untuk coach dan coachee, serta menimbulkan rasa empati dan rasa sosialisasi dalam mengambil keputusan. Refleksi terhadap proses coaching di sekolah. Melalui proses coaching, saya dapat menuntun murid menemukan segala kekuatan kodrat yang ada pada diri mereka. Melalui proses coaching, saya dapat membantu murid untuk mampu hidup sebagai individu dan bagian masyarakat yang mampu menggali dan memaksimalkan segala potensi yang dimilikinya untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Melalui proses coaching, saya dapat menuntun murid untuk memperoleh kemerdekaan belajar di sekolah.